Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan tentang pemikiran Imam Al-Ghazali. Mungkin kepada para peserta untuk memulai ada yang ingin menyampaikan pendapat ataupun hal terkait pemikiran Imam Al-Ghazali dipersilahkan. Langsung saya mulai. Imam Al-Ghazali telah mendalami ilmu filsafat. Beliau merilis salah satu buku yang berjudul Tahafut al-Falasifah. Al-Ghazali memandang para filosof telah melakukan kerancuan. Setidaknya ada 20 masalah yang menyebabkan para filosof ini menjadi ahli-ahli al-bid'at dan kafir. Dari 20 persoalan ini, Al-Ghazali menegaskan bahwa para filosof menjadi kafir karena 3 masalah yang ada di dalam buku Tahafut al-Falasifah. Nah, menurutku kita itu bahas yang 20 itu aja gitu. Soalnya kan nanti jelas semuanya itu bisa teruraikan gitu. Memang pendapat-pendapat mana sih yang tidak sesuai gitu. Nanti kan kita bisa tahu itu gitu. Gimana menurut kalian? Kalau menurutku 3 aja deh. Soalnya kan ini untuk mempersingkat waktu, mungkin 3 lebih ditingkatkan lagi. Nah, kalau kita emang mau bahas 3 hal itu ya, mungkin saya bisa berpendapat dulu apa aja sih yang membuat atau pendapat apa aja yang membuat orang yang berpendapat itu kafir dalam filsafat itu. Jadi ada filosof yang berpendapat bahwa alam itu qadim. Qadim itu apa sih? Nah, ya, jadi qadim itu adalah tidak ada permulaan. Jadi ya tidak ada permulaan, dia emang ada langsung gitu, tidak ada permulaan. Nah, ini ditentang dengan Ghazali. Kalau emang alam itu dihukumi qadim, artinya kan Tuhan juga qadim kan? Artinya sama dong. Alam qadim, Tuhan qadim, dan ini nanti berdampak pada faham ateisme, yang mana dia itu tidak percaya akan adanya Tuhan dan tidak percaya akan adanya penciptaan dari Tuhan. Jadi gini, filosof yang berpendapat seperti tadi itu, kenapa? Karena dia itu menyamakan antara adanya sebab akibat. Itu kan sama kan, ketika kita makan ya pasti ada kenyang gitu. Nah, ini ditentang lagi, artinya ada 2 hal yang ditentang dalam satu pendapat oleh Ghazali, bahwa tidak ada hubungan sebab akibat yang kelak gitu. Kalau ada ini pasti ada itu. Nah, itu enggak. Menurut Ghazali itu hal yang salah gitu. Semisal dicontohkan kan ketika kita makan maka kita kenyang. Nah, buktinya ada enggak orang makan tapi tidak kenyang? Ada dong. Ada. Jadi orang makan tidak kenyang itu ada. Nah, ini dapat meragukan atau membalas juga pendapat mereka yang bilang bahwa sebab akibat itu pasti kelak harus ada gitu, harus saling berkesinambungan gitu. Nah, hal ini kan sudah terjadi dulu pada zaman Nabi Ibrahim itu kan. Nah, bahwasanya Ibrahim itu tidak mempan tuh dibakar. Nah, setelah begini kita bisa tarik kesimpulan bahwa adanya sesuatu, terjadinya sesuatu itu karena kehendak Tuhan, bukan karena kehendak sebab tersebut. Nah, itu. Nah, aku tuh juga setuju sama pendapatnya. Soalnya aku pernah baca ya, ada filosof yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak mengetahui hal-hal yang bersifat partikular. Pendapat yang dipegang oleh Ibnu Sina. Dan awal-awal mula pendapat ini tuh dipegang sama Aristoteles dan kemudian dianut oleh para filosof Muslim. Dan menurut Al-Ghazali sendiri, para filosof Muslim itu memiliki pemahaman bahwa Allah itu hanya mengetahui zatnya sendiri dengan alasan alam yang selalu mengalami perubahan tuh selalu ada ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Tuh kenapa mereka berpendapat bahwa Tuhan itu berubah-ubah? Dari perubahan yang mereka lihat sendiri di alam itu kan, kalau di alam kan tidak ada sesuatu yang tetap. Di alam itu kan selalu ada perubahan. Kayak ada yang suatu menghilang berarti berkurang, dan ada yang selalu tumbuh itu bertambah. Dan saya tambahkan mungkin ya, gini kenapa orang itu berpendapat demikian? Karena begini, pemikiran dia itu begini.
Tuhan itu kan ada, terus alam juga ada. Nah, ketika Tuhan mengetahui perubahan pada alam, nah Tuhan ini harus berubah juga. Artinya kan apa? Pemahaman dia juga apa? Bertambah kan. Nah, artinya kan semisal awalnya pemahaman Tuhan itu ada 19. Ketika mengetahui perubahan yang ada di alam ini, artinya kan bertambah pengetahuan Tuhan misal menjadi 20. Nah, itu menurut mereka yang nantinya disangkal oleh Ghazali. Ghazali itu tidak setuju dengan itu gitu. Soalnya ketika Ghazali mencontohkan gini. Aku di sini nih, terus temanku di kiri, Abta ada di kiri nih. Nah, ketika saya tahu bahwa Abta kemudian pindah ke kanan, kan aku tahu, tapi aku tidak berubah kan. Itu yang ada di hawadis saja, yang ada di makhluk saja seperti itu, apalagi yang ada di Tuhan. Tuhan itu malah lebih hebat, artinya dia itu sudah tahu apa yang belum terjadi gitu. Jadi tidak ada pertambahan pengetahuan seperti tadi gitu. Nah, makanya tadi itu kan disebutkan oleh Abtana bahwa Ghazali ini menentang pendapat filosof yang menyebabkan kerancuan gitu. Soalnya pendapat filosof tadi tidak dapat dibuktikan kebenaran sendiri. Oh iya, aku mau nambahkan mengenai tadi itu kenapa Ghazali menentang terhadap tadi yang disebutkan oleh Zahra itu. Perubahan alam itu yang mereka bisa pendapat. Tuhan tidak mengetahui perubahan itu. Ghazali itu sempat mengutip ayat Al-Quran begini. Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu bikulli syai'in alim. Nah, Qul, katakanlah, ata'allamunallaha bidinikum, apakah kamu itu akan memberitahukan kepada Allah tentang dinikum, agama itu gitu. Terus wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi, sesungguhnya Tuhan itu mengetahui gitu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, dari sini kan sudah jelas kan, artinya Tuhan pasti tahu apapun, baik itu yang di bumi ataupun yang di langit. Terus wallahu bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah itu mengetahui segala hal. Nah, ini menurut Ghazali sudah cukup untuk menentang menentang pendapat mereka. Iya, pendapat mereka. Dan pendapat itu dilontarkan oleh Muslim juga kan. Juga itu ada filsuf berpendapat bahwa yang dibangkitkan dari alam kubur menuju akhirat itu hanya rohnya saja, tidak untuk jasadnya. Dan Al-Ghazali menentang pernyataan tersebut dengan menurutnya tidak ada alasan untuk menolak terjadinya kebahagiaan atau kesengsaraan fisik secara rohani secara keseluruhan. Oh iya, maksudnya kebahagiaan dan kesengsaraan itu gimana? Kebahagiaan dan kesengsaraan itu seperti surga dan neraka. Oh, berarti filosof yang awalnya itu sebelum Ghazali itu berpendapat bahwa yang hanya disiksa atau yang mendapatkan kebahagiaan itu hanya rohnya. Oh, terus ditentang oleh Ghazali gitu, bahwa ya kenapa gak bisa juga jasadnya gitu, karena Tuhan kan maha bisa gitu maksudnya. Oke, terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti diskusi kali ini. Kita sudah mendapat banyak hal, tapi dari para peserta saya ingin mendengarkan beberapa refleksi ataupun hal yang kalian dapatkan dari diskusi kali ini. Mungkin aku dulu ya Pak. Jadi aku itu dapat mengetahui mengenai pendapat-pendapat Ghazali secara lebih luas lagi gitu. Mungkin yang lain? Mungkin selanjutnya saya ya. Mungkin yang saya dapat dari diskusi ini itu sebab akibat itu bukan sesuatu hal yang pasti berkesinambungan. Aku juga dapat pengetahuan baru tentang hari kebangkitan. Ternyata yang kita tahu kan kalau kebangkitan jasad tidak bisa mungkin tidak bisa dibangkitkan, tapi ternyata selain roh, ternyata jasad itu juga bisa dibangkitkan di hari kebangkitan nanti. Mungkin yang lain? Saya juga mendapatkan tambahan bahwa ketika alam-alam itu berubah, namun ternyata Tuhan itu tidak akan berubah. Baik, terima kasih kepada para peserta atas diskusi kali ini. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil dari refleksinya bahwa kita belajar atau mendapatkan hal atau ilmu-ilmu baru untuk kita semua, termasuk saya. Oke,
Saya akan menutup diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.